Ketika ketika di rumah, khususnya ketika saya secara pribadi melakukan suatu kegiatan, ayah dan ibu saya selalu berkata bahwa sing diajar loba ka bahali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat semua yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan hidup, menghirup udara yang sangat segar, diberi kenikmatan dan diberi kesehatan juga. Mudah-mudahan dengan diberikan kesehatan, kenikmatan, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat dan salam juga tak lupa mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Baik teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Wildan Taufik Ramdhani, tidak sendirian tentunya. Saya bersama seseorang yang sangat luar biasa, akademis, santri, single. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada salah seorang yang menjadi tokoh pemuda yang sangat luar biasa yang cita-citanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ini dia Kang Fahmi Ahmad Fauzi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Beginilah masih single kabar kita. Single. Jadi teman-teman, Kang Fahmi ini masih single, santri plus masih kuliah ya. Alhamdulillah. Sekarang melanjutkan kuliahnya di Ya di Darussalam. Beliau juga sebagai pengurus di Pondok Pesantren Al-Hudatul Alaq dan alhamdulillah masih mengabdi beserta sebagai guru juga, guru muda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membuka salah satu mungkin topik pembahasan yang dinanti-nanti ya, dan menjadi salah satu perbincangan jadi para santri, mungkin para alumni juga mempertanyakan salah satu tokoh yang sangat luar biasa yang ditanya-tanyakan, dan ini sebagai tim penyusurnya. Tim penyusur ini sangat luar biasa. Ini Mang Fahmi ini nih. Nah, kita akan agendanya itu kita akan buka bukan tabir ya. Tapi kita akan berbagi mungkin kisah cerita terus seputar tentang perjuangan para tokoh yang sangat berpengaruh terhadap negeri ini, terutama untuk agama Islam, khususnya di daerah Turalak gitu ya. Oke, ini Mang Fahmi ini selaku bisa juga narasumber yang sangat luar biasa yang menelusuri berbagai macam tokoh. Insyaallah konten kali ini kita akan mencoba membuka konten tentang Al-Huda bicara. Mang Fahmi, apa yang melatar belakang ini? Saya juga ya selaku alumni daripada Pondok Pesantren Al-Hudatul Alaq ya, sering diberitahu seputar tentang Abah Ali. Apa sih nih Mang Fahmi ini kan menelusuri berbagai macam tokoh utamanya di daerah Ciamis dan sekitarnya. Apa sih yang mendasari dan melatar belakangi sehingga ini bisa dilakukan oleh Kang Fahmi? Oke, pertama perlu saya sampaikan dulu bahwa ini datang undangan dari Kang Wildan kepada tempat ini bahwa saya hadir sebagai narasumber sebagai inisiator dalam penyusunan Hikayat Abah Ali yang kemarin ditampilkan ketika reuni Ikada yang ke-19. Itu memang sedikit agak keluar dari kebiasaan karena mungkin dalam sejarah Al-Hudatul Alaq pun itu pertama kali dibuat dan itu menjadi sebuah kebanggaan untuk buat kami. Dan yang pertama yang melatar belakangi saya secara pribadi khususnya menyusun Hikayat Kiai Haji Ali Ul Khawas, pendiri Pondok Pesantren Al-Hudatul Alaq, berangkat dari satu perkataan ulama. Saya pernah mendengar satu perkataan ulama yang menyampaikan bahwa bacalah sejarah karena orang yang tidak membaca sejarah akan kehilangan arah. Iya, betul. Artinya bahwa
sejarah akan menentukan bagaimana masa depan seseorang, sejarah akan menentukan bagaimana masa depan suatu kaum. Nah, oleh adanya pendapat tersebut saya berpikir bahwa tinggal secara waktu di Al-Hudatul Ulaq sudah agak lama secara waktu ya. Walaupun secara kemampuan saya tidak bisa menjamin. Secara waktu itu sudah lama. Nah, dedikasi saya kepada Al-Hudatul Ulaq memang masih sangat kurang, dan saya berpikir bahwa mungkin lemahnya semangat saya dalam memberikan dedikasi karena kurangnya pengetahuan saya terhadap sejarah Al-Hudatul Ulaq itu sendiri. Jadi saya mencari tahu ke sana kemari tentang bagaimana sih sosok Kiai Haji Aliul Khawas itu. Nah, saya cari itu sejarahnya, berangkat dari itu. Nah, selanjutnya dari adanya perkataan tadi bahwa orang yang tidak tahu sejarah akan kehilangan arah, itu melahirkan kesadaran bahwa orang berjuang itu akan semangatnya ditentukan oleh dua hal. Yang pertama oleh siroh, sejarah, dan yang kedua oleh giroh atau gairah. Artinya bahwa ketika kita berjuang, khususnya dalam memajukan agama, ya sangat ditentukan oleh sejarah yang terjadi dan gairah yang ada dalam diri. Orang punya latar belakang sejarah, tidak punya gairah, tidak jadi apa-apa. Orang hanya punya gairah, tidak tahu sejarah, akan ngacaprak gitu. Maka itu keduanya harus bersatu sehingga kedepannya sejarah kita bisa ketahui dan masa depan kita sama-sama bisa ubah. Ya, seperti itu. Itu mungkin yang menjadi dasar secara umum kenapa saya memang tertarik ingin membuka bagaimana sih kisahnya Kiai Haji Aliul Khawas, pendiri Pondok Pesantren Al-Hudatul Ulaq itu gitu. Ini luar biasa sekali teman-teman. Jadi dari satu peristiwa yang terjadi, dan ini bisa jadi tadi poin-poin yang disampaikan ini, pertama tadi dari keluhan mungkin dari kawan-kawan ya, sudah lama di pondok pesantren tapi kenapa sih begini-begini amat tidak ada kemajuan. Bisa jadi seperti itu. Atau seperti apa? Ya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Supaya lebih mengenal kembali, karena tadi luar biasa kan, satu tokoh bisa membawa perubahan. Itu mungkin yang bisa dijadikan salah satu landasan juga ya. Jadi ini memang jadi kepenasaran secara pribadi juga, karena kebetulan kan ya orang tua Kang Wildan juga sama alumni. Orang tua saya juga sama alumni. Jadi ketika di rumah, khususnya ketika saya secara pribadi melakukan suatu kegiatan, ayah dan ibu saya selalu berkata bahwa sing diajar loba ka bahali. Itu yang kata-kata yang sering orang tua saya sampaikan. Artinya bahwa menceritakan suatu kebaikan, dia selalu berkata bahwa guru saya dulu Abah Ali seperti ini loh sikapnya. Saya itu makin penasaran sebenarnya, ya makin penasaran, dan saya cari tahu ke sana kemari. Oh, ternyata ini menarik nih untuk kita gali. Itu yang menjadi dasar secara pribadi. Nah, selanjutnya juga saya bertanya ke beberapa alumni, dan ternyata di beberapa alumni itu tidak banyak yang tidak tahu secara jelas kiprah daripada guru kita itu. Karena kebetulan kan kalau dikatakan Abah Ali itu meninggal di usia yang relatif muda. Ya, di usia yang relatif muda, di usia 57 tahun. Artinya masih biasa di usia keemasan kalau seorang kiai sepuh itu. Nah, itu sehingga banyak para alumni khususnya periode ke zaman 2000-an itu yang tidak tahu kiprahnya Kiai Haji Aliul Khawas. Saya makin penasaran lah. Memung rasa penasaran tersebut, ya jadilah sebuah motivasi untuk menyusun hikayat Abah Ali yang kemarin ditampilkan dalam reuni KD yang ke-19 itu. Ya. Ini kalau bahasa gaulnya analisis SWOT. Ya. Ini mungkin mencari informasi itu kan dari bagaimana mungkin apa yang dilakukan, mungkin apa yang bisa jadi motivasi gitu, dan kapan juga mungkin yang bisa menjadi salah satu landasan yang Bapak pahami ini. Terus ada yang ditanyakan ini, apa sih kesulitan dalam seni mencari informasi? Kan tentunya tidak sembarang orang yang memiliki informasi terkait Abah Ali ini. Ya. Untuk menyusun sebuah hikayat itu yang notabene-nya dari sejarah, itu pertanggungjawabannya sangat luar biasa. Pertama, karena yang kita susun bukan cerita fiksi yang bisa ngarang sana kemari asalkan ada pesan moralnya. Ini harus dipertanggungjawabkan secara pribadi saya, kemudian secara karakter beliau, kemudian lain sebagainya. Banyak sekali kesulitan yang saya hadapi. Pertama, kesulitannya ini ide saya sudah sejak 2 tahun yang lalu sebenarnya. Sudah sejak 2 tahun yang lalu, tapi karena kurangnya
pancingan dari pihak lembaga sendiri khususnya dan dari pihak-pihak lain, saya agak bingung nanti menumpahkan hasil karya saya kemana seperti itu. Nah, saya berbincang dengan beberapa tokoh, dengan tokoh-tokoh Dewan Kiai, kemudian dengan tokoh-tokoh alumni, dan alhasil ketika rapat pelaksanaan reuni IKADA yang ke-19 disepakati bahwa dalam acara nanti diinginkan ada sebuah fase, ada sebuah acara di mana kita mengenal lebih dekat siapa itu Kiai Haji Aliul Hawas. Nah, saya mendengarkan itu langsung, ini nih yang saya cari. Langsung kita kaget ya. Tanpa basa-basi gitu. Yang saya cari ini nih. Itu di sisi lain ada misal informasi dari yang lain gitu seputar tentang mungkin dari kerabat, lingkungan, atau dari orang tua pun bisa ke orang ini nih. Untuk referensi sendiri ya, setelah tadi saya mendengar bahwa ada medan untuk saya menyampaikan ataupun menyuguhkan hasil karya saya tentang hikayat Abah Ali ini, saya mulai bergerak lah mencari informasi ke sana kemari, sehingga pada akhirnya ada beberapa narasumber yang memang secara kekuatan datanya saya yakini itu. Di antaranya ada Al-Mukarramah, guru kita bersama Haja Atiqah Khawas, sesepuh Pondok Pesantren Al-Hudatul Alah. Kemudian ada Kiai Haji Asep Ali Nurdin, guru kita pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Hudatul Alah. Kemudian ada kakak dan adik Abah Ali yang sekarang masih ada, ya kakaknya khususnya, dan beberapa saudara-saudara terdekat Abah Ali yang memang sampai sekarang masih ada. Selanjutnya juga ada beberapa dari unsur alumni, dan ya secara langsung mungkin orang tua saya sendiri itu yang mengalami secara langsung. Nah, berkenaan dengan kesulitannya sendiri, pertama langkah awal itu tadi, kesulitan pertama itu kita bingung karya kita mau disuguhkan di mana. Itu kesulitan pertama. Kita hanya jadi sebuah keinginan dan bingung nih mau kemanain kalau udah jadi gitu. Kalau dulu hanya jadi bayangan, tapi kalau sudah ada ranah untuk kita menyampaikan hasil karya kita, kan menjadi angin segar. Itu kesulitan pertama. Kesulitan kedua adalah kita bingung menentukan narasumber yang kompatibel. Karena kadangkala khususnya kita menggunakan narasumber yang mohon maaf sudah usianya sudah agak tua seperti itu, ceritanya mencela-mencela kan. Jadi sudah lahir, kemudian cerita meninggal, kemudian remaja, kan itu acak-acakan sekali. Jadi ketika kita bertanya kepada beberapa narasumber yang memang notabene usianya sudah tua, itu materinya itu agak mencela-mencela. Itu sulit sekali menyusunnya menjadi sebuah jadi sebuah teka-teki untuk kita gitu, untuk disusun sedemikian rupa. Kemudian kesulitan ketiga, sejak dulu kita itu tidak terbiasa dengan pengkultusan tokoh. Jadi pada dasarnya sebenarnya pengkultusan tokoh itu sangat harus di suatu lembaga, di suatu yayasan. Kenapa? Karena ruhnya yayasan itu ya kesolehan tokoh sebelumnya. Nah, dari dulu tidak pernah dibiasakan kita mengenal Abah Ali itu seperti apa, sehingga yang kita kenal itu hanya Abah Ali sebagai pendiri, bukan Abah Ali bagaimana sikapnya. Sehingga saya bingung nih, arah mana yang mau digali dari Abah Ali itu. Maka saya bertanya ke sana kemari, menyimpulkan bahwa ternyata guru kita itu punya khususiat dalam hal perjuangan dan dalam hal tawadunya luar biasa. Ini yang jadi satu poinnya nih. Mang Fahmi kan emang berkiprah tadi ya. Maksudnya bertanya ke beberapa tokoh. Tadi yang jadi satu kesan menjadikan satu karya. Nah, ketika menulis satu karya itu kan banyak sumber nih. Harusnya kan harus ada relevansi antara sumber satu dengan sumber lain. Itu kesulitannya seberapa sulitnya gitu? Apabila ditarik secara umum, memang sebenarnya tidak banyak paradoks dalam sumber dalam sumber yang disampaikan, dalam sumber yang kita terima. Jadi cerita-cerita yang disampaikan memang seakan-akan nyambung seakan-akan nyambung gitu. Bahkan walaupun ada hal yang baru gitu. Iya, bahkan ada yang di luar sangkaan, bahkan ada beberapa narasumber yang sebenarnya tidak kita minta untuk menjadi narasumber, tapi beliau datang PN langsung pada kita. Ini tolong dimasukkan nih. Ini saya saksi hidupnya gitu. Saksi hidupnya ada beberapa, dan itu juga dari unsur Dewan Kiai, dan saya langsung siap, saya terima seperti itu. Nah, saya rasa memang secara umum si cerita yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi memang nyambung, cuman perlunya kebijaksanaan kita itu adalah ketika
yang menjadi kesulitannya menyatukan antara pendapat tentang waktu, tahun. Jadi kadangkala ada beberapa narasumber yang berbeda dalam menyampaikan tahun. Ada yang menyampaikan Abah Ali lahir tahun 1930, ada yang menyampaikan beliau lahir tahun 1933 dan lain sebagainya. Dan kita harus menghitung secara keseluruhan kan. Yang jadi patokan itu kan meninggalnya beliau kita jadikan patokan, kita hitung usianya dan ditemukanlah gitu. Beliau itu dilahirkan tahun 1930. Yang sulit itu kadang menyatukan antara tahun yang disampaikan oleh narasumber tadi gitu. Itu dulu itu tidak ada KTP ya, tidak ada KTP, berkas. Jadi sulit ya kalau kita mencari identitas seorang. Sulit, apalagi dulu tidak ada perayaan ulang tahun di Facebook loh. Kalau sekarang ada. Itu sulit juga. Insya Allah itu ya. Jadi lumayan ya membuat karya itu, mungkin kalau sejarah itu harus benar-benar ya, referensi itu harus benar-benar ya oleh orang-orang yang dibenarkan gitu ya. Karena ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kisah biasa, tapi ini sebagai perjalanan dakwah juga gitu ya. Perjalanan agama khususnya di Indonesia, di Ciamis. Oke, Mbak Fahmi, selanjutnya nih untuk proses pembuatannya. Mungkin karena proses tadi kan mencari informasi, sekarang masuk ke proses nih. Ini kan membuat karya. Prosesnya seperti apa sih dari awal Mbak Fahmi punya keinginan gitu prosesnya? Ya seperti biasa lah, kalau sebuah karya itu yang lama itu proses kreatif biasanya. Proses kita mencari tahu dulu, mengumpulkan dulu, mengkristalkan, kemudian selanjutnya mau dibuat bentuknya seperti apa, itu yang lama. Karena itu perlu pemikiran yang sangat tenang dan sangat jernih gitu. Untuk prosesnya itu memang selama 1,5 tahun atau 2 tahun. Itu membuat tim? Tidak sendirian. Awalnya sendirian sudah dimasukkan ke dalam agenda alumni, jadi ada tim. Alhamdulillah. Itu nasrul minallah. Itu pertolongan dari Allah, sehingga ya langkah kami memang sedikit lebih terbantu begitu. Nah, jadi selama 1,5 tahun atau 2 tahun itu kita cari informasi ke sana kemari, kemudian mengkristal ketika adanya pemberitahuan bahwa nanti ketika pelaksanaan reuni akan ada sesinya itu semakin mengkristal. Nah, baru di sekitar 11 hari sebelum pelaksanaan reuni, itu masih di bulan Ramadan, saya baru mulai menulis itu. Baru mulai menulis dalam kertas-kertas. Tulisannya awalnya kata apa? Tulisannya pada zaman dahulu. Enggak, itu cerita di MNC TV ya. Enggak. Jadi tulisan awal itu yang pasti selain daripada bismillah, kalimat thayyibah dan baca sholawat, kita memulai penulisan itu dengan gebrakan awal yang menyampaikan bahwa kita punya seorang sosok yang hebat. Langsung saya buat seperti itu supaya bisa jadi buku nanti. Mudah-mudahan doanya. Nah, bisa nanti diterbitkan. Mudah-mudahan itu harapan juga ke depannya. Saya mulai dengan kata-kata yang menggebrak seperti itu, bukan hal untuk apa-apa, tapi untuk memberikan semangat kepada saya sendiri. Artinya gitu, bahwa yang saya tulis ini orang hebat loh. Kalau mau menulis tentang orang hebat, kamu juga kan ke bawah hebat gitulah, cek orang Sunda namanya. Kecepretan hebat. Maka motivasi itu juga untuk pribadi. Saya tulis dalam beberapa hari dan mentok itu ketika kisah Abah Ali sampai kepada beliau menikah. Jadi beliau menikah. Usia berapa menikah? Menikah itu kalau tidak salah di usia 24-25 tahun. 24-25 tahun beliau pulang dari mengaji di pesantren Bahrul Ulum Awipari, kemudian beliau ke Ranca Ekek, kemudian pernah mesantren juga di Raden Alangkudsi di Cikalama. Jadi beliau itu sangat terkenal dengan ilmu alatnya, karena ilmu alat Cikalama terkenal. Dia tabaruk ke Raden Didi Abdul Majid di Kalangsari dan lain sebagainya. Beliau pulang kemudian menikah. Nah, pada pas penulisan itu saya mentok. Karena ada beberapa pendapat yang memang berbeda. Pertama dari segi usia, yang kedua dari segi urutan ceritanya. Saya mentok di sana. Dari mana dulu ya? Saya bingung ya, 1 hari 1 malam bingung. Nah, apa yang mencerahkan? Yang mencerahkan ketika itu saya baru bercerita kepada orang tua saya. Itu sudah Syawal kalau tidak salah. Sudah masuk Syawal, saya bercerita kepada orang tua bahwa saya ada niatan seperti ini dan saya mendapatkan tempat nanti ketika reuni. Dan qadarullah
semenjak itu selama 5 hari saya tinggal di rumah karena itu masih libur pesantren. 5 hari saya tinggal di rumah. Setiap makan pagi dan makan sore, orang tua saya selalu bercerita tentang Abah Ali. Itu luar biasa, saya sampai menetes air mata. Ini orang tua ya alumni sangat mencintai Abah Ali. Pada saat penayangan film itu yang kayak itu kan alumni kan mulai Ya, terkenal gitu. ya seperti itulah. Jadi memang itu menjadi pembuka start saya. Saya bingung melanjutkan langkah sikap kita. Menyuhkan hati gitu. Jadi apa ya, ingatan yang menguatkan. Ya, itu kan sangat jadi Setiap dakwah gitu ya, setiap kita vitamin untuk para alumni, khususnya alumni yang memang merasakan bahwa perjuangan mereka itu berat. itu vaksinnya gitu. Nah, itu. Pokoknya kalau Anda ya itu sudah di awal cerita saja sudah disampaikan kalau saya secara pribadi merasakan bahwa perjuangan hari ini berat, itu masih jauh di bawah beratnya perjuangan Kiai Aliul Khawas dulu. Kita kenakan dulu bagaimana di usia 13 tahun Kiai Aliul Khawas itu dibawa oleh Kiai Sukaeji ayahnya untuk bermukim di beberapa gunung yang ada di daerah Cikatomas. Pindah dari satu gunung ke gunung lain, kemudian itu dilakukan selama hampir 2 tahun. Tinggal di gubuk-gubuk petani di pegunungan. Kenapa? Karena dulu masih dikejar-kejar oleh ya karena masa gerombolan seperti itu kan. Kiai Sukaeji salah satu tokoh yang memang berpengaruh. Beliau tinggal di gunung sampai yang paling menyayat hati saya adalah ketika Kiai Aliul Khawas sakit di gunung dan Kiai Sukaeji ayahnya itu harus segera turun karena ada kepentingan dan kondisi yang lain, dan Kiai Aliul Khawas ditinggalkan di gunung selama beberapa bulan, bahkan sampai tubuhnya kurus sekali, dan ditemukan oleh para petani dan pekebun, dibawa ke ke jalan raya, dinaikkan kemudian kepada mobil. Kalau dulu itu Kol Bayawa, kalau tahu itu mobil yang depannya kayak buaya itu, dibawa dan beliau langsung diantarkan ke Karanggedang, karena Karanggedang itu kan tempat tinggal ibunya Kiai Aliul Khawas ya, Nyai Fatimah. Nah, itu menjadi sebuah motivasi bahwa kalau saya secara pribadi, santrinya, muridnya merasakan bahwa perjuangan hari ini sangat berat, perjuangan beliau itu jauh lebih berat. Makanya itu jadi vitamin buat kita kan gitu. Itu luar biasa makanya. Nah, jadi pengkultusan itu penting untuk kita, sehingga kedepannya saya berharap para guru, para alumni tahu dan sadar bagaimana hebatnya guru kita itu. Kemudian yang kedua, selalu menyampaikan kehebatan guru kita, supaya generasi-generasi santri kita yang sekarang tahu bahwa Kiai Aliul Khawas itu sehebat ini loh. Ya, sampai paham dan merasakan ini perjuangannya seperti ini. Dan yang selanjutnya mungkin kita perlu sebuah monumen yang memang mengabadikan nama beliau. Makanya saya sedikit mengadvokasi nanti jalan yang dari dari jalan raya masuk ke area SMK itu dinamakan Jalan Kiai Aliul Khawas. Jalan Kiai. Jadi ketika nanti kita membuat alamat sekolah itu tidak Jalan Sukamaju nomor 11, tapi Jalan Kiai Haji Aliul Khawas nomor 1 gitu kan. Mudah-mudahan itu sedang kita advokasikan, dan mudah-mudahan menjadi sebuah kebijakan di reuni IKADA ke-20 tahun ini. Selain itu juga hal-hal lain seperti nama ambalan di SMK ya. Kita ingin ubah menjadi ambalan Kiai Haji Aliul Khawas, sehingga orang lebih sering mendengar nama beliau. Maka orang juga akan sering bertanya siapa sih. Nah, kita bisa bercerita tuh tentang kehebatan beliau. Kalau sudah ada bukunya, insya Allah langsung baca saja. Bagi Anda yang suka baca. Bagi yang baca judulnya sudah gegebegan begini ya sudah, jangan. Ya. Terakhir mungkin yang Bapak perasaannya gimana nih? Wah, tentu ini sangat luar biasa ya. Ini di satu sisi mungkin menjadi hal yang memang sangat prestis untuk saya secara pribadi. Saya punya mendapatkan kepercayaan untuk membuat sebuah hikayat tokoh yang sangat hebat, yang mana semenjak Al-Hudatul Halaq berdiri sudah sekitar ya ada 50 tahun kita berdiri. Ya, sudah 50 tahun kita berdiri, belum pernah ada yang membuat cerita itu. Belum pernah ada yang membuat hikayat. Itu sebuah kebanggaan tentunya. Oleh saya yang ya anak kecil lah istilahnya seperti itu, yang hanya punya kemauan dan masih bingung dulu di awal untuk menumpahkan karyanya kepada apa, dan itu sebuah kebanggaan. Selanjutnya perasaannya tentu selain bahagia, selain senang, selain merasa bangga, ini juga sebenarnya sedikit membuat saya was-was begitu. Apa yang menjadi was-was?
Was-wasnya itu adalah yang ditakutkan kita bisa mengkaji hikayat Abah Ali, kemudian kita bisa menyebarluaskan itu untuk bisa merubah seseorang, bisa mengubah kondisi masyarakat, tapi pribadi kita tidak berubah gitu kan. Itu yang takutnya. Jujur yang kita kaji Abah Ali keahliannya, kehebatannya begini, kelebihannya begini, tapi pribadi kita tidak meningkat. Itu yang sangat jadi was-was. Maka tanggung jawab moral saya sangat besar, sangat dalam. Sangat diperhitungkan itu, sangat diperhitungkan karena takutnya nanti kamu bisa aja buat kisah tapi perilakunya jauh. Mudah-mudahan lah, mohon doa saja dari semuanya. Ini juga sebenarnya bukan motivasi untuk orang lain, yang intinya itu motivasi buat saya sendiri lah. Motivasi buat saya sendiri. Itu kan pada akhirnya mungkin kita berharap bahwa ini menjadi jalan wasilah kita. Selain mendapatkan ilmu yang manfaat, juga mendapatkan kesolehan daripada Kiai Haji Ali Al-Khawas, guru kita. Ini luar biasa sekali. Kang Wilan, saya juga pergi ke beberapa tempat. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke Kiai Haji Tubagus Miftah Fauzi. Beliau mubalik yang sudah sangat terkenal. Dan tanpa disangka-sangka justru beliau menceritakan keturunan daripada Kiai Ali Al-Khawas, Kiai Sukaiji, Kiai Bustami dan lain sebagainya. Itu satu keturunan. Beliau bercerita kepada saya dan juga beberapa rombongan yang lain bahwa kalau mau belajar tentang perjuangan Islam datang ke Turalak, katanya begitu. Kenapa? Sumber bahkan kita bisa berbangga dengan makom yang ada di Kampung Turalak itu kan, ada Kiai Kubang, ada Kiai Bandaniji, Petir, kemudian ada Kiai Ali Al-Khawas, para wali Allah. Maka sebuah kebanggaan di setiap hari Jumat kita bisa berziarah ke sana. Itu sebuah kebanggaan di hari yang beberapa santri lingkungan di sini pun ikut gitu ya. Iya, itu menjadi sebuah ritual yang wajib bagi para santri karena ya di hari yang paling mulia kita bisa berkunjung ke tempat orang-orang mulia, itu balahya kan, para ulama itu setelah meninggal itu tetap hidup. Ya begitu. Nah, maka Kiai Tubagus Miftah Fauzi bercerita bahwa dulu keturunan Kiai Bustami itu semuanya pejuang. Kiai Sukaiji, dan beliau menyorot betul Kiai Bandaniji. Kiai Bandaniji itu adalah pendiri pesantren Darul Ulum Petir yang sangat saudara dekat dengan Al-Huda Turalak, sangat saudara dekat, itu adik kakak dengan Kiai Sukaiji itu. Nah, Kiai Bandaniji itu kan pernah selama 2 tahun mengawal Muhammad Ciwedus Kuningan, yang mana Muhammad Ciwedus itu kan ulama yang sangat terkenal. Muhammad Ciwedus itu orang yang dalam cerita-cerita kita para santri dikenal ulama santri yang selama 12 tahun tidak pernah mengaji, yang hanya ngangon wedus. Ngangon wedus itu kan ngangon domba. Mesantren di Kiai Haji Khalil Bangkalan, sampai di Kiai Khalil Bangkalan, maneh mah geus teu kudu ngaji, angon domba urang gitu. 12 tahun beliau beternak domba milik Kiai Khalil Bangkalan, sampai-sampai orang tua Kiai Muhammad Ciwedus ini datang dan berniat untuk membawa anaknya dengan harapan, kan bayangannya anak saya 12 tahun udah bisa terbang nih mah. Udah keilmuannya sudah luar biasa. Ternyata Muhammad Khalil itu lupa yang mana ini anaknya. Beliau lupa sampai meureun itu yang dulu saya perintahkan untuk ngangon domba. Maka Mama Khalil itu bingung semalaman. Beliau bingung semalaman. Sama ya, Kiai juga manusia ya. Mengalami bingung. Jangan dikira Kiai Khalil tidak bingung, dia juga bingung semalaman. Baru besoknya Mama Ciwedus dan orang tuanya dipanggil ke rumah oleh Mama Khalil Bangkalan, diberi air laut. Air laut, silahkan minum. Kalau misalnya rasanya asin, dan kalau misalnya rasanya asin, beritahu secara langsung, berarti kamu belum layak untuk mukim. Berarti kalau rasanya ini asin, kamu tidak boleh mukim, dan leher kamu akan saya penggal, katanya begitu. Diminum 1 kali oleh Mama Ciwedus, rasanya asin. Beliau berkata langsung, "Mama, ini rasanya asin. Coba lagi sekali lagi, barangkali yang ini rasanya tawar." Kalau tawar kan berarti boleh pulang dan tidak akan dipenggal lehernya. Diminum lagi, masih asin. Makin bingung kan. Aduh, gimana ini tuh? Ya, coba sekali lagi. Sekali lagi Mama Ciwedus minum itu. Kemudian setelah minum, ternyata masih asin. Dan Mama Ciwedus berkata kepada Mama Khalil, "Mama Khalil, ini rasanya masih asin. Saya ridho
leher saya dipenggal asal oleh Anda sebagai guru saya. Walaupun belum pernah ngaji sekalipun, tapi dia menjadikan Mama Khalil sebagai mursyid. Dan ketika akan dipenggal ke Mama Khalil itu malah dipeluk. Nah, begini menyampaikan agama itu harusnya begini. Kalau asin bilang asin, kalau tawar bilang tawar. Walaupun kamu berkata asin, kamu akan dipenggal leher gitu katanya. Sudah Mama Ciwadus itu mangap, kemudian diludahi oleh Mama Khalil Bangkalan, dan sampai sekarang terkenal sekali. Mama Ciwadus itu melahirkan ulama-ulama hebat di daerah Priangan Timur, khususnya kita kenal Mama Kudang, kita kenal Mama Cimangu dan lain sebagainya. Murid-murid Mama Ciwadus, Kuningan, dan sampai sekarang kepada kita sanad ilmunya sampai kepada Wa Khair Apandi begitu. Nah, itu pada akhirnya perjuangannya bertemu kepada perjuangan Aki Sukaeji dan sampai kepada Kiai Ali Al-Khawas, sampai kepada kita. Makanya saya juga mendengar bahwa Kiai Ali Al-Khawas itu secara keturunan itu sampai kepada Sunan Gunung Jati. Mudah-mudahan itu benar adanya, karena pejuang di Jawa Barat, saya baca dari karyanya Profesor Nina Lubis, semua pejuang agama di Jawa Barat semuanya istilahnya turunan Maung gitu. Karena turunan selain turunan Prabu Siliwangi juga turunan Sunan Gunung Jati. Jadi semuanya bisa dijamin turunan Sunan Gunung Jati dan Prabu Siliwangi begitu. Nah, itu mungkin menjadi sebuah kebanggaan untuk saya, karena kita bisa membuat cerita orang hebat loh. Ini orang hebat loh. Ini dari mungkin ribuan santri atau beribu santri di Al-Hudatul Alat daripada alumni zaman dulu. Satu orang yang ada keinginan ingin membuat hikayat tentang Abah Khalil luar biasa. Ya. Ada keanehan tidak? Hal-hal yang di luar nalar. Ya, ada nggak? Pertama yang saya rasakan adalah, jadi ketika dulu masih proses kreatif, kita masih mencari ide, itu sulit sekali. Tapi ketika penulisan itu lancarnya luar biasa. Itu sudah masuk ke 3 hari di akhir. Itu walaupun saya semalaman itu ya pada malam itu, tapi tidak berhenti terus saja, terus. Itu ya, entahlah. Selain daripada tadi memang hal yang di luar nalarnya itu adalah ketika kita menemukan kesulitan, ada aja jalannya gitu. Itu luar biasa. Sampai makanya beberapa narasumber kita banyak sekali kisahnya, kita datang ke suatu narasumber, kemudian narasumbernya malah sakit dan lain sebagainya, kita kehabisan bensin, nyuruh motor sangat jauh, gitu kan luar biasa sekali. Itu hal-hal yang memang jadi penghambat, tapi keajaibannya di balik semua itu selalu ada jalan Allah dengan skenario-nya menggampangkan kita dalam proses penyusunan. Ini luar biasa sekali. Ini sangat tujuannya pun baik gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan tujuannya baik dan ya menjadi berkah untuk semuanya, khususnya untuk saya pribadi lah. Ya, saya sadar diri lah untuk mendapatkan keberkahan dengan jalan mengaji jauh, dengan jalan takzim mungkin saya lemah dan lain sebagainya. Ya, jalan-jalan ini mungkin bisa lah nanti di akhirat jadikan bukti gitu. Amin ya. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan ya, insya Allah Allah akan membantu menolong. Tentunya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Amin ya Allah. Amin. Innamal usri yusra itu pokoknya lah. Ya, al-insiro ya. Iya. Luar biasa. Itu kan 2 kali disampaikan. Saking perlu yakinnya kita kan itu. Aduh. Sungguh-sungguh ya. Ya begitu. Oke, cukup menarik. Mungkin nanti akan dilanjut di episode selanjutnya. Teman-teman semua barangkali nanti ingin mengenal lebih jauh tentang hikayat Abah Ali yang sebagai pendiri pondok pesantren. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, dan mohon maaf mungkin ya karena mungkin kami juga masih belajar gitu ya, belajar berbicara, menyampaikan apa yang diingat, dan mungkin setiap ucapan mudah-mudahan jadi perasaan juga untuk diri sendiri dan untuk kita semua, bisa mengedukasi, membawa wawasan dan bermanfaat semua. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.